Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa. Siapa ketua kelas ini? Kak Dewi. Dewi dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat? Baik. Ada yang sakit nih? Musim apa sekarang? Corona. Jadi tetap kita itu waspada dengan yang namanya corona. Kita selalu menjaga kesehatan, ya. Nah, kita berada di pondok pesantren, kita sering-sering mencuci tangan dan banyaklah berwudu. Oke, saya absen satu-satu. Miss Nati, Dewi Saputri, Nur Aziza, Adit, Maimana, Hadir Pak. Maisaro. Hadir Pak. Ini siapa ini? Namanya kok ribet. Siti Nur Rohmah. Hadir Pak. Hadir. Siti Lailatul Fajriyah. Siti Mutmainnah. Hadir Pak. Nur Alizatul Rohmah. Hadir Pak. Siapa ini namanya? Fadilatul Munawarah. Hadir Pak. Kenapa tidak hadir? Sakit. Dari gini namanya, ayo mana ketua kelas? Kak Dewi. Dewi, ketua kelasnya. Ada Pak. Oh, tidak ada itu ya? Ya Pak. Ya, berarti kita alpa. Kata siapa yang sakit itu? Kata mamanya Pak. Oh, kata mamanya. Ini informasi-informasi yang belum jelas ya. Oke, tidak apa-apa. Semoga kalau memang sakit, semoga cepat Sembuh. Oke, jadi tema kita sekarang adalah tentang sholat berjamaah. Ada yang paham apa itu sholat berjamaah? Sebelum memasuki nanti Bapak jelaskan apa itu sholat berjamaah. Kumpulan atau bersama-sama. Itu yang Istilah. bahas secara bahasa. Coba jelaskan secara istilah. Sholat berjamaah. Satu, ayo kamu. Apa sholat berjamaah? Sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Oke, pintar benar Bapak nih. Kalau udah pintar nih saya tidak ngajar lagi nih. Oh ya. Jadi memang ketika ada anakku ini sebelum guru itu datang atau kan kalian udah belajar ya berarti di rumahnya di kamarnya ya? Iya Pak. Oke, jadi tentang sholat berjamaah. Apa hukum sholat berjamaah? Paham? Apa dalilnya sholat berjamaah? Ada yang hafal? Ayo, siapa? Ajung tangan. Ayo, kamu dulu. Siapa namanya siapa? Sri Wahyuni. Ayo. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 derajatan. Ayo, maksudnya apa itu? Salat jamaah lebih baik 20 derajat dibanding salat sendirian. Oke. Jadi seperti itu ya. Ya. Jadi paling sedikitnya sholat berjamaah itu bagaimana? Ada yang paham? Jadi antara kau dan Aku. antara imam dan Mau. Ini bisa diperhatikan nanti ya tujuan materi ya. Tujuan pembelajaran peserta didik menjelaskan sholat jemaah ya, hukum, mengemukakan hukum sholat dan dasar hukum sholat mengklasifikasi dan menganalisis, dapat menampilkan ya nanti Bapak untuk minta praktek. Nih sekarang nih sholat berjamaah, mungkin ada yang bisa sebelum materi Bapak ajarkan, ada yang mampu mempraktekkan di depan Tentang apa, Pak? tentang sholat berjamaah. Ayo, siapa yang mampu? Nanti Bapak Yusul mempraktekkan imam dan makmum, setelah itu datang satu imam. Bisa enggak? Bisa.
Ayo, siapa yang mau jadi imam? Ayo. Nanti Bapak kasih permen loh. Atau kasih Pak Pau lagi nanti. Ayo cepat. Yuk, satu dulu. Satu makmum dengan imam. Ayo, makmum dengan imam. Makmum dengan imam. Ayo, praktek. Ya, itu. Setelah itu, dah sholat. Nanti Bapak tunjuk siapa. Dah sholat dulu. Makmum baru datang. Ayo. Bagaimana cara memfoto? Ayo, tidak apa-apa, maju. Silakan. Setelah itu, dah, ya, anggaplah kalian sholat, nanti imamnya batal. Ayo, sholat. Terus imamnya batal nih, imam. Nah, terus, sudah betul, jangan jelek-jelek, ngobrol lagi praktek itu yang serius. Sudah. Jadi ada yang tahu syarat-syarat menjadi imam? Maksudnya saya ingin paham orang yang lebih dalam ilmu agamanya itu bagaimana? Apa? Gimana? Yang pasti membaca apa? Orang yang bisa membaca Al-Quran. Ayo, siapa yang biasa? Ayo, yang pasti membaca Al-Quran. Coba kalau ketik Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil-alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, bagus. Ayo, siapa yang bisa membaca suratnya? Ayo, siapa yang pandai? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sudah pandai semua. Ayo kita. Jadi kalian itu harus sebelum guru menerangkan, jadi kalian itu harus bisa mempelajari di rumah. Kalian harus menganalisis kenapa sih sholat jemaah itu dianjurkan, kan begitu ya? Kenapa kita harus sholat dianjurkan? Ya, seperti itu. Oh Pak, kalau saya perempuan Pak, nanti kan ada pertanyaan seperti itu. Silakan, ayo. Ya, jadi sudah bisa semua. Jadi kalian sekarang diskusi bentuk kelompok, ya ada dua, ada yang bagian apa? Jawaban, ada yang pertanyaan. Silakan membuat kelompok. Ayo mudah. Sudah selesai. Sudah. Mungkin Bapak sekarang sebagai moderator nih. Mungkin ada yang mau bertanya, sudah menemukan soal. Mungkin yang lainnya juga sudah bisa menjawab, nanti persiapkan. Jadi silakan. Saya Pak. Ya, silakan bertanya. Apa saja halangan untuk sholat berjamaah? Ayo, kelompok B. Apa saja halangan untuk sholat berjamaah? Ayo, bisa menjawab. Siapa namanya? Sebutkan. Nanti Bapak nilai. Kelompok B, ya silakan. Ketika ada badai, musafir, orang yang sakit, terus memakan pakai atau jengkol. Nah, keren pertanyaan. Ya, gimana? Coba diulang lagi. Badai, sakit, terus musafir. Makan pakai. Iya, oke, sudah. Tepuk tangan. Jawab. Ayo mulai lagi dari kelompok A. Ya, siapa namanya dulu? Bapak tulis nih. Bagaimana cara mengingatkan
imam yang lupa? Bagaimana cara mengingatkan imam yang lupa? Ayo. Kalau yang laki-laki mengucapkan subhanallah, kalau yang perempuan menepuk tangannya. Oke, kalau yang laki-laki itu mengucap subhanallah, yang perempuan hanya menepuk. Kalau yang lain ada sanggahan? Berapa kali caranya? Caranya, ayo. Berapa kali? Satu kali. Satu kali. Terus yang subhanallah berapa kali? Satu kali. Terima kasih. Kalau tetap tidak ingat satu kali itu maka Diulang. bagus. Tepuk tangan. Oke, sekarang kelompok B giliran untuk bertanya kepada kelompok A. Dipersilakan. Hendaklah yang lebih fasih bacaannya. Laki-laki boleh jadi imam untuk laki-laki, perempuan dan laki. Perempuan tidak boleh dijadikan imam untuk laki-laki. Gimana? Klasifikasi untuk menjadi imam gimana? Orang yang lebih dalam ilmu agamanya, orang yang lebih fasih bacaan Al-Quran bacaannya. Oke, mungkin ada yang lain menambah? Orang yang lebih tua umurnya, orang yang berakhlak mulia, berdiri di depan makmum dan berniat menjadi imam. Sudah menerima dengan kelompok? Oke, nanti Bapak jelaskan. Jadi kita juga approach meskipun kurang tepat begitu ya. Jadi mungkin temannya ingin menambahkan? Tidak ada ya, sudah benar ya menurut kalian ya. Jadi ada mungkin mau bertanya lagi? Bagaimana cara menggantikan imam yang batal? Gimana? Bagaimana cara menggantikan imam yang batal? Bagaimana mencarikan? Ini praktek nih. Mencari imam yang menggantikan imam yang batal. Ayo, kita praktek apa hanya uraikan? Oh biasa, uraikan. Misalnya kan ada di sini imamnya, di sini makmumnya di belakang. Orang yang menggantikan imamnya itu pas di belakang imamnya itu yang menggantikan imam tersebut. Makmumnya pas di belakang imam itu yang menggantikan cukup melangkah satu kali. Oke, siap tepuk tangan. Ya. Oke, sudah lumayan ya. Jadi, oke, untuk kembali ke tempatnya semula. Terima kasih. Jadi setelah kalian uraikan tadi, maka Bapak akan mencoba menampilkan slide di sini untuk saya rasa kalian itu sudah, karena di sini juga pondok pesantren ya, jadi Bapak tidak repot-repot lagi untuk menjelaskan bagaimana tata cara sholat berjamaah. Bahkan di pondok pesantren sudah ada praktek ya. Ya. Jadi Bapak sudah tidak repot-repot lagi. Tetapi Bapak ingin menjelaskan lebih detail lagi dan lebih rinci lagi, gitu ya. Oke, sholat berjamaah tujuannya itu kalian itu bisa menganalisis. Oh kenapa sih sholat berjamaah? Oh kenapa sih kok bisa begini dan begitu, gitu ya. Bisa mengaplikasikan kalian itu. Tadi kan sudah ada yang praktek kan, ada teman kalian itu yang bertanya minta dipraktekkan seperti itu. Oke, jadi materi pembelajaran Bapak yaitu pengertian sholat berjamaah, hukum sholat hukum dan dasar sholat berjamaah, syarat-syarat menjadi imam, syarat menjadi makmum, dan juga tata cara membuat sof. Bukan sof itu ya, sof pentol ya, bukan ya, sof guntur, bukan. Sof barisan. Sof pakai sof. Nah sekarang Bapak jelaskan. Oh tadi kan Bapak bertanya apa sih pengertian sholat itu? Betul, sudah anak-anak sekalian sudah bisa menguraikan bahwa sholat berjamaah adalah kumpulan bersama-sama, atau tadi secara syariat minimal terjadinya antara makmum dan imam. Di paling sedikitnya. Jadi sunnah muakkad. Sunnah muakkad apa tadi dalilnya? Ya. Sholat ada yang bisa tadi itu? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa ishrina darajatan. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Lebih utama berapa? Wa ishrina bisab'i
bisab'i wa ishrina. Sabi itu dulu. Ya. Ishrina 20. Jadi kalau digabung 27. Nah, di sini darajatan kata kalau kalian belajar nahwu apa nih menjadi tamyiz itu ya. Itu diperjelas. Apanya yang 27? Darajatan, derajat. Paham? Jadi ketika kita kalau di pondok saya itu wajib sholat berjemaah kalau bisa 40 satu hari diwajibkan di pondok saya. Kata kiai saya, kalau kalian itu sudah berjemaah 41 hari, ketika nanti Anda pulang, kalau tidak jadi orang kaya, jadi orang alim, atau kedua-duanya, jadi orang kaya dan Alim. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Sekarang, oke. Apa dalilnya? Dalil yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Qimus, ada yang bisa? Apa? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'al raki'in. Betul. Qimus sholat wa atuz zakata warka'u ma'al raki'in. Ya, suara kamu sudah bagus. Cuman lebih bagus punya bapak. Ya memang bapak yang punya suara. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukuhlah beserta orang-orang yang bertumbuh. Seperti itu ya. Syaratnya menjadi imam, yaitu jadi lebih ilmunya lebih dalam, berharap mulia, apalagi pasti bacaannya, berniat menjadi imam atau paham ya? Ya iya. Masa kalian menjadi imam, ternyata niat menjadi imam? Tidak sah sholatnya apa? Tidak sah. Makanya intinya adalah yang harus niat menjadi ilmu di sini sama dengan sholat berjamaah. Syarat menjadi makmum ya niat jadi makmum, untuk akhir-akhir imam dan apalagi Tidak mendahului imam. tidak mendahului pintar. Ayo, tidak ya? Apalagi? Tata sholat berjamaah. Kata sholat berjamaah. Jadi imam lihat merapikan shaf, ya kan biasanya kan seperti ini. Subuh buatkum fa inna taswiyatan subuh minta mamis. Sholat luruskanlah barisannya karena sesungguhnya ke apa? Barisan itu bagian dari keutamaan sholat. Makmum memperhatikan bacaan yang mengikuti itu ya. Lanjut, jadi apabila makmum terdiri dari dua orang laki-laki, maka makmum berdiri tepat di belakang Imam. Jadi seperti itu ya. Nah, nih sudah jelas tata caranya. Ini laki-laki tidak boleh seperti ini. Minsle kata orang Jawa itu ini minsle. Ini minsle. Nah, yang benar mana aja ini? Paham ya? Sudah bisa dipahami? Ya, Pak. Sudah bisa. Nah, nih, kalau anak laki-laki ini perempuan seperti itu, menurut berapa Pak punya istri dua kan? Ini di belakang dua nih, ini satu laki-laki ini kan? Ini anak saya, ibunya di belakang, ibunya dua. Anggaplah seperti itu ya. Ini kan contoh saja. Tidak usah sedih kamu. Saja mengingatkan imam yang lupa dan batal, imam batal dapat digantikan oleh makmum. Ya, imam yang batal, coba direkam imam yang batal Dapat digantikan oleh makmum yang tempat berada di belakangnya. tadi yang kalian diskusikan itu 95% sudah Benar. Jadi kalian itu sudah pandai dan layak untuk menjadi penyanyi. Amin. Nah, halangan. Nah, apa yang tadi disebutkan oleh Dewi? Itu ya Dewi. Itu ya siapa namanya ini? Dewi. Ya betul itu. Jadi halangan sholat berjamaah. Ya. Badai. Sakit. Betul. Yang dua, manfaat sholat berjamaah agar bisa coba ini. Siapa ini? Apa? Baik. Jadi sholat berjamaah itu jadi mengajarkan kita untuk selalu tertib. Adakah sholat berjamaah itu ketika kita sholat
ada yang masih begini deh itu. Tidak? Tidak sah. Sampai ketinggalan buku apa? Kok fardu 3 kali tidak sah atau mendahului imam. Tidak Tidak boleh. Jadi seperti itu ya. Ya. Nanti Bapak evaluasi nih. Ah, nih, coba Ibu. Nah, nih. Seperti ini. Katanya harus rapi itu kan. Meskipun mukanya berantakan kayak ini, kan kelihatannya Rapi. Sama dengan kalian. Ketika Anda rapi, maka Bapak pun senang Lihatnya. dan masih segar semua. Itu. Nanti sudah. Gitu ya. Ada yang tidak dipahami dengan gambar ini, coba kalian analisa apa maksud gambar itu kok seperti itu tetanannya. Coba ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Bapak, coba dianalisa maksudnya bagaimana itu? Menggambarkan agar sop itu harus rapat, nggak ada yang bolong. Ya terus, ini ada yang besar di belakang tuh. Maksudnya gimana tuh? Tahu kalau yang besar yang di depan, tahu yang kecil kecil itu nggak lihat gerak di Oke. Jadi, oke ya, sudah paham. Ini udah kita semua udah layak nih, udah layak jadi punya ini. Kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 ya? Iya. Kelas 7. MTS ya? Iya. Sudah layak itu. Maksud ya Bapak guru baru di sini ya? Iya, Pak. Nah, nih. Sudah. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Tadi itu ada yang bertanya bagaimana mengklasifikasikan itu ya, mengklasifikasikan antara syarat-syarat menjadi imam. Imam boleh apa? Imam satu hendaknya imam lebih fasih membacanya. Laki-laki boleh jadi imam untuk laki-laki, perempuan Tidak boleh menjadi imam. iya tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh perempuan itu menjadi imam laki-laki? Karena ada sebagian dari ulama bahwa perempuan itu ahli apa? Lebih baik di belakang. Kurang akalnya daripada Laki-laki. Ya kan diambil ini jangan terima kalian itu. Saya bilang iya harus fitrah kamu memang seperti itu. Berujuk seperti ini. Juga Bapak akan mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi ya memang seperti itu Al-Qur'an itu. Pak kalau pemimpin itu beda lagi, masih ada pendapat ulama yang berbeda. Tapi kalau sholat berjamaah itu ulama sepakat bahwa imamnya harus laki. Saya tadi Bapak menambahkan punya kalian ya. Kira-kira Bapak nanya nih, kalian mau nggak kalian jadi imam, imamnya cantik, makmumnya laki-laki semua? Kira-kira gimana? Tidak mau kenapa? Tidak pede. Nah itu yang Bapak maksud perempuan itu kurang akalnya. Bukan laki-laki. Kira-kira kamu mau enggak nih? Imamnya nih siapa nih? Makmumnya Santri Putri. Kamu enggak mau ya? Kira-kira kamu pede enggak? Tidak. Itulah. Coba laki-laki, meskipun makmumnya perempuan 1000 santri, makmumnya Bapak, imamnya Bapak, tetap paling sebelum sampai ke depan itu udah semaput kamu dia. Benar enggak? Hah? Itu. Makanya ditarik juga Bapak mengutip Al-Qur'an tadi itu dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, paham? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya nih, Bapak sekarang mau bertanya. Ya. Coba diperhatikan nih. Coba Bapak nih sebutkan syarat menjadi imam. Kamu pintar. Orang yang lebih dalam ilmu agamanya, orang yang fasih bacaan Al-Qur'annya, orang yang mempunyai niat menjadi imam. Sudah. Syarat menjadi makmum. Harus fasih bacaan Al-Qur'annya. Makmum bukan imam. Makmum hendaklah mengikuti imam dalam segala perbuatannya. Oke, siapa namanya ini? Apa?
hendaklah mengikuti imam dalam segala perbuatannya. Bagus, pintar. Yang dulu nih. Saya boleh nggak nih jadi imam kalian? Boleh. Boleh nih. Boleh. Oh, dalam sholat. Kalau dalam sholat iya Pak, tapi kalau imam Seumur hidup. seumur hidup tunggu dulu Pak, karena Bapak sudah punya. Begitu. Ada rohani sedikit itu. Jadi paham ya? Jadi Bapak nih boleh nggak jadi imam kalian? Boleh kalau dalam sholat. Makanya imam itu harus menjadi panutan makmum. Sama, imam itu, pemimpin itu menjadi panutan rakyatnya. Sama dengan itu. Imamnya ruku, ikut ruku, ya kan? Imamnya itidal, ikut itidal. Imamnya salam juga ikut salam. Adakah kira-kira mentang-mentang kiai makmumnya, ya setelah imamnya assalamualaikum, tak boleh, ada tak? Tidak ada, Pak. Kalau ada itu tidak. Itu ya anak ya. Sudah, Bapak pertanyaan lagi perpasan dalil keutamaan atau hadis keutamaan sholat berjemaah. Siapa ya? Jangan tegang. Cukup saya yang tegang dan tidak boleh tegang-tegang. Kamu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul jamaati afdalun min salatil fardhi bisa Darajat. Sudah benar, agak benar. Tepuk tangan, nilainya 75. Nilai. Ya, ada yang bisa mengartikan? Kamu? Siapa namanya? Fania, betul. Maksudnya gimana itu? Salat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding salat sendiri. Sudah, jadi pelajaran sekarang Bapak sudah hampir habis. Kurang 2 menit. Mungkin siapa yang bisa menyimpulkan? Menyimpulkan materi yang dari awal sampai akhir? Menyimpulkan? Apa temanya Bapak tadi bisa disimpulkan? Dari pelajaran ini kita bisa mempelajari sholat jemaah, mengingatkan imam yang lupa dan yang batal, terus mengetahui syarat-syarat menjadi imam dan makmum. Terus kita bisa mengatur waktu dengan baik. Oke, terus halangan sholat berjamaah tidak disimpulkan. Apa saja itu? Halangan sholat berjamaah, terjadinya badai, orang sakit, musafir, dan makan terkait dan jengkol. Oke, ini kalian itu masih kelas 7 sudah pintar begitu. Kalau sudah disimpulkan oleh siapa tadi namanya? Mbak Dewi. Jadi berarti seperti itu memang bahwa sholat jemaah utamanya 20 derajat, jadi minimal dua antara kau dan atu itu kalau bahasa Bapak ya, antara derajatnya 2 kau dan atu, antara makmum dan imam. Yang tadi itu cara menegur makmum, apa cara menggantikan imam yang salah, apalagi halangan untuk sholat berjamaah. Nah, sudah pandai semua. Bagaimana, sudah capek? Jadi dipelajari ya, minggu depan itu bab toharoh. Ya itu kan kata orang Madura atau Hero. Jadi toharoh. Sudah ya? Ya, Pak. Jadi dipelajari dulu. Nanti Bapak sebelum belajar tetap menanyakan, baru Bapak mulai belajar. Ya? Ya, Pak. Terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf Bapak ya, ketika kalian pulang berhati-hati di jalan, yang pakai motor yang dari luar, pada anak pondok jaga kesehatan. Ya, siapa yang pakai motor dari luar nih hati-hati ya. Ya, Pak. Berarti apalagi sekarang musim hujan nih ya. Bapak hanya mengingatkan kurang lebihnya. Mohon maaf, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.